Halo, jumpa lagi nih kita ya di Thailand, Bangkok. Ya, backgroundnya nih sungai yang membelah kota Bangkok dengan kapal. Ya, di situ malam hari indah sekali dan ini pakai kaos dari Bangkok juga ya. Benderanya tuh. Tapi temanya bukan tentang tradisi atau tentang modernin tas. Ya, temanya tentang modernitas, bukan tradisi. Namun mengapa ini dikontraskan ya supaya kita bisa menyadari bahwa kita sekarang hidup di zaman postmodernitas, lebih dari modernitas, tapi kita sebelumnya sudah melalui zaman modernitas itu. Dan sebelum zaman modernitas ada zaman tradisi kita. Makanya ini digabungkan atau dikonfrontasikan supaya kita sadar di mana kita berada sekarang. Baiklah, modernitas itu selalu dihubungkan dengan industrialisasi. Ya, seperti kapal yang di belakang ini membelah sungai, menyusuri sungai, membelah kota Bangkok. Di sini adalah berkat ada industrialisasi. Meski sebelumnya sudah ada kapal, tapi dengan adanya industri, revolusi industri, semuanya menjadi bermesin. Oh, maka kapalnya bisa melaju cepat, tidak seperti kapal yang ada di Candi Borobudur, kabar kapal itu perahu bercandi, atau kapal BBC Nusantara. Itu kapalnya memakai layar. Nah, bagaimana kita menilai ini dengan modernitas yang dihubungkan dengan industrialisasi? Tentu kita mempunyai sebuah pandangan khusus tentang hal ini. Bahwa meskipun modernitas dihubungkan dengan industrialisasi, para pemikir modernitas tertarik pada perubahan. Perubahan yang diusulkan oleh modernitas melihat bahwa kunci dalam modernitas adalah perubahan yang diakibatkannya pada kesadaran. No, jadi jangan langsung dihubungkan. Kunci dari modernitas adalah perubahan dari kapal bercandi, berlayar, tanpa mesin menjadi mesin. Jangan langsung melompat ke situ. Itu hanya akibat atau efek atau hasil atau produk dari modernitas. Yang lebih dipentingkan justru pada kesadarannya. Gitu. Perubahan yang diusulkan modernitas adalah perubahan yang diakibatkannya pada kesadaran. Jadi yang lebih penting dalam filsafat itu bukan hasilnya, tetapi pada kesadarannya. Seperti dalam ilmu budaya, katakan begini, ilmu budaya itu bukan pada hasilnya, bukan pada buku, bukan pada candi, bukan pada bangunan, bukan pada jalan raya yang dibuat, bukan pada jalan tol di mana-mana. Itu adalah hasil dari budaya. Budaya itu terletak di antara pikiran dan hasilnya. Berarti ada ruang. Ruang budaya adalah ruang antara pikiran dan hasilnya, dan tindakan. Nah, disitulah ruang antara yang disebut dengan budaya. Dengan pemikiran dalam modernitas, kuncinya adalah perubahan yang diakibatkannya pada kesadaran, bukan langsung menukik pada hasil modernitas seperti kapalnya, lantas pada mobilnya,
lantas pada pesawat terbangnya, tetapi pada kesadaran kita. Secara garis besar, modernitas itu bisa dipahami sebagai pengutamaan. Pengutamaan, kata dasarnya utama, yaitu sesuatu yang diutamakan dalam proses pengutamaan dan pemahaman. Kata dasarnya paham. Jadi kata benda jadi pemahaman berarti sesuatu yang sebagai hasil dari proses memahami. Pengutamaan sesuatu sebagai hasil dari proses mengutamakan. Ya, adalah perubahan yang diakibatkannya pada kesadaran dipahami sebagai pengutamaan hasil dari mengutamakan dan pemahaman hasil dari memahami tentang kesadaran sebagai suatu kekuatan tersendiri. Jadi kesadaran merupakan kekuatan sendiri. Dan lebih dari itu, belajar dari konten sebelum ini, yaitu konten tentang modal, ya tentang modal, di mana modal adalah konsentrasi kekuatan. Jadi bukan hanya uang, semua kecerdasan, ketekunan, tingkah laku yang baik, habitus yang baik, semuanya adalah modal. Jadi modal orang yang masuk dalam wilayah intelektual, di akademisi, di perguruan tinggi, membutuhkan modal. Modalnya, kalau sekarang BUMN, perguruan tinggi BUMN membayar sekian juta untuk bayar sekian puluh juta untuk satu semester. Bahkan ada yang ratusan. Jadi ini modal utamanya bukan itu, tapi modal utamanya adalah kecerdasan, kepandaian dari mahasiswa yang diterima di situ. Sehingga ada mahasiswa yang pintar, ya dia hanya membayar sekian juta dalam satu semester. Misal ada yang saya dengar, ada cukup 6 juta. Oh, padahal temannya ada yang puluhan juta. Kalau zaman saya dulu, SPP satu semester tidak sampai jutaan. Cuma zaman saya tahun 87 cuma 120.000 rupiah per semester. Jadi modalnya apa? Dijelaskan. Kalau Bu Vita berapa? 435. Kita tahun berapa itu? Tahun 94. Nah, jadi berbeda. Jadi modalnya bukan uang itu, tapi kalau tidak lulus tes dia tidak bisa masuk perguruan tinggi. Iya kan? Kalau tidak masuk tes ya nggak bisa masuk perguruan tinggi. Ya. Berarti modalnya adalah lolos tes. Lolos tes itu kalau nggak belajar masa bisa. Meskipun dia itu pintar sundul langit atau geraji angin, dia nggak bisa masuk kalau nggak bisa mengerjakan tes. Walaupun mengerjakannya mungkin pakai joki. Ya, tidak begitu. Tapi nanti kalau pakai joki semester awal, semester 2 ada tingkatan persamaan, dia tidak lulus, jadi hanya langsung semester 1, semester 2 orang-orang yang memakai joki akhirnya menjadi drop. Jadi kecerdasan, kepandaian, mengerjakan soal-soal menjadi modal di dalam akademi. Demikian juga kita mempunyai modal kesadaran. Kesadaran sebagai kekuatan sendiri. Kalau dia mengatakan kekuatan sendiri, berarti itu modal, bahwa kesadaran adalah model. Kesadaran adalah modal dari modernitas. Oke. Karena apa? Jelas di situ tadi, perubahan yang diakibatkan modernitas itu pada kesadaran. Dengan demikian, kesadaran adalah modal dari modernitas. Oke, saudara. Pernyataan Baudelaire bahwa modernitas itu adalah yang bersifat sementara, mengambang, dan kontingen bisa dipahami dalam pengertian ini.
Jadi pengertian modernitas itu bersifat sementara, mengambang, dan kontingen, bisa dipahami dalam pengertian ini karena kesadaran-kesadaran itu selalu berkembang. Kesadaran itu selalu berkembang dan mengambang. Ya seperti di sini di Sungai Membelah Kota Bangkok ini, naik kapal di situ melihat jembatan dan sebagainya. Dalam perjalanannya, dalam mengambang di atas sungai, dalam perjalanannya menghadapi hal-hal baru, di mana ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang bersifat terbuka, mungkin dapat berubah. Kebenaran dalam ilmu pengetahuan itu hanya oleh soal remeh-temeh, seperti yang dilakukan oleh Josh Gangelheim dalam filsafat strukturalisme. Jadi sementara, mengambang, dan kontingen bisa dipahami dalam pengertian ini. Dalam kesadaran dari modernitas itu pun bisa berkembang. Kesadaran untuk mencapai suatu hasil dari proses-proses guna menunjukkan modernitas mempunyai suatu tujuan akhir. Tujuan akhir juga berkembang. Sementara waktu demi waktu akan mengalami perkembangan. Joyce adalah seorang pengarang yang secara serius berusaha memperdalam konsekuensi modernitas dalam upaya menulis, dalam hal ini novel. Jadi dalam novel sendiri juga ada yang namanya modernitas yang di situ menggugah kita untuk dengan berbagai teori novel, berbagai pendekatan prosa untuk menuliskan berbagai genre atau aliran. Itu untuk mengubah kesadaran, selalu berkembang. Maka pada saat ini kita menghadapkan dua posisi yang saling bertolak belakang. Antara ini gambar gajah putih zaman dahulu kala dengan background modernitas, simbol-simbol modernitas. Di sana ternyata kesadaran pun selalu berkembang. Dan kalau dihubungkan dengan industrialisasi itu sendiri merupakan hasil atau akibat dari perubahan kesadaran. Nah, demikian soal modernitas. Kita tutupi sampai di sini dulu, supaya kita punya dasar yang kuat. Jangan silau terhadap sesuatu yang merupakan hasil, bukan proses. Hasil dapat dicapai dan tidak mengkhianati proses. Dan proses di sini ada perubahan kesadaran yang selalu berkembang terus menerus dari masa ke masa, sehingga kita adalah insan yang mendaki gunung, bukan insan yang berkemah sampai di kaki gunung, berkemah lalu mengatakan aku sudah berkemah di gunung, padahal dia cuma di kaki. Sedang pendaki, dia akan terus mendaki sampai akhirnya sampai ke puncak. Proses perubahan kesadaran inilah modernitas. Pemahaman kita tentang ilmu pengetahuan, tentang segala hal selalu progres ke depan. Karena kita adalah insan-insan yang modern yang selalu bergerak untuk merubah kesadaran yang lebih baik daripada sebelum.